Are you ready for it? Ku tidak menyangka ku sudah sebesar ini. Tak ada waktu untuk bermain lagi. Pikirkan masa depan agar ku jadi orang berguna untuk membalas kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara dan peran serta warga negara mendukung mempertahankan wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Trigatra dan Pancagatra merupakan dua aspek penting yang ada dalam wawasan Nusantara. Berdasarkan etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawas yang berarti bumi, wawas yang berarti melihat, dan nusa yang berarti kepulauan. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara merupakan konsep cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri serta lingkungannya yang disebut sebagai Astagatra. Astagatra terdiri dari dua hal. Yang pertama, tiga aspek. Pertama, Trigatra, 3 aspek ilmiah. Yang kedua, Pancagatra, 5 aspek sosial. Yang pertama, aspek Trigatra. Trigatra terdiri atas 3 aspek utama. Yang pertama ada geografi. Secara etimologi, geografi berasal dari bahasa Yunani, geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan. Aspek geografi sendiri di dalam Trigatra berkaitan dengan letak geografi negara Indonesia. Letak geografi Indonesia ada 2, yaitu bentuk ke dalam dan bentuk keluar. Maksud dari bentuk ke dalam menjalankan tentang corak, wujud isi, dan tata susunan wilayah Indonesia yang berupa pulau-pulau di dalamnya. Sementara bentuk keluar menjelaskan mengenai situasi dan kondisi lingkungan yang berhubungan timbal balik antara negara dengan lingkungannya. Posisi Indonesia sendiri berada dalam posisi silang dunia, yaitu berada di antara 2 benua, Australia dan Asia, berada di antara 2 samudra, Pasifik dan Hindia, dan berada di wilayah Khatulistiwa. Lebih jelasnya, Indonesia merupakan negara dengan bentuk kepulauan yang terdiri atas perairan serta daratan. Kepulauan di Indonesia dikelompokkan ke dalam 4 gugusan, yaitu yang pertama gugusan Papua, yang kedua gugusan Kepulauan Maluku, yang ketiga gugusan Kepulauan Sunda Kecil, dan yang terakhir gugusan Kepulauan Sunda Besar. Selanjutnya adalah keadaan dan kemampuan penduduk yang dimana berhubungan dengan kondisi kependudukan di Indonesia yang meliputi 3 hal, yaitu pertama jumlah penduduk, 2 komposisi, dan 3 distribusi penduduk. Jumlah penduduk sendiri dipengaruhi oleh 3 hal, yakni kematian, kelahiran, dan migrasi. Lalu komposisi penduduk berarti susunan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan lain-lainnya. Untuk distribusi penduduk adalah proses penyebaran penduduk. Distribusi penduduk dapat dikatakan ideal apabila distribusinya merata sehingga bisa memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan. Selanjutnya, sumber kekayaan alam. Kekayaan alam termasuk dalam aspek Trigatra, yang dimana harus diolah dan dimanfaatkan berdasarkan 3 prinsip. Yang pertama, prinsip maksimal. Manfaatkan kekayaan alam Indonesia hingga benar-benar bisa menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Kedua, prinsip lestari. Memanfaatkan kekayaan alam Indonesia supaya tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan wajib menjaga keseimbangan alam. Dan yang ketiga, prinsip budaya asing. Hasil pemanfaatan kekayaan alam harus mampu bersaing dengan hasil kekayaan alam di negara lain. Dua aspek Pancagatra, yaitu sebuah aspek yang penting juga ada di dalam negara. Aspek Pancagatra sendiri terbagi ke dalam 5 hal, yaitu 1. Ideologi, merupakan aspek pertama dalam Pancagatra yang memuat sebuah aturan atau nilai yang dianut oleh sebuah negara. Adapun ideologi yang diterapkan Indonesia adalah ideologi Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila bersumber dari nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama. Selanjutnya ada politik. Aspek ini juga tidak lepas dari sistem pemerintahan yang ada. Politik berarti sebuah kekuasaan untuk mengambil keputusan tertentu dalam sebuah pemerintahan.
Sistem politik juga mengandung dua kegiatan politik yang terbagi menjadi dua jenis. Satu, politik dalam negeri. Yang kedua, politik luar negeri. Ekonomi. Aspek ekonomi juga tidak kalah penting dari aspek sebelumnya karena berfungsi untuk mencukupi kebutuhan suatu negara. Semakin baik ekonomi, maka semakin baik pula kehidupan masyarakatnya. Setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan menyejahterakan bangsa. Menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sistem perekonomian rakyat adalah suatu sistem untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. Dua, ikut berperan dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan demi pencapaian negara kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai cita-cita Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, berperan dalam menentukan bagaimana bangsa Indonesia menetapkan dirinya dalam tata cara interaksi sesama bangsanya serta dalam pergaulan dan bangsa-bangsa lain. Upaya yang dilakukan untuk menimbulkan wawasan kebangsaan antara lain adalah melakukan sosialisasi melalui pendidikan. Kesadaran bela negara adalah di masa kita berupa untuk mempertahankan negara kita dari bermasyarakat yang berdasarkan atas cita tanah air, rasa patriotisme dan nasionalisme, dan bela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita. Sosial budaya Indonesia adalah negara yang dikenal dengan kebudayaan yang sangat beragam. Oleh sebab itu kebudayaan perlu untuk dijaga, dilestarikan sehingga bisa diteruskan bertahan pada generasi-generasi selanjutnya. Contohnya dari aspek sosial sendiri adalah gotong royong yang berkaitan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Sementara untuk bentuk aspek kebudayaan adalah kebudayaan nasional yang terbentuk dari adanya interaksi sebagai kebudayaan lokal. 5. Pertahanan dan keamanan negara yang bisa dimiliki pertahanan yang baik maka akan membuat masyarakat hidup makmur dan tenang. Selain itu aspek ini juga berhubungan dengan upayanya mempertahankan kedaulatan Indonesia dari adanya beragam macam serta gangguan. Maka dari itu penting bagi sebuah negara bisa membangun sistem pertahanan yang kuat. Indonesia sendiri memiliki Tentara Nasional Indonesia TNI sebagai komponen pertahanan. Mereka bersatu gunaan pertahankan kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia. D. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan menurut pendapat Swadi dan Sinaga 2006 yaitu sudut pandang seseorang dalam memaknai keberadaan jati dirinya sebagai satu bangsa dan bertingkah laku suatu falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal maupun eksternal. Karena itu implementasi wawasan kebangsaan harus tercermin pada pola pikir dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. Wawasan kebangsaan menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menghadapi atau menangani berbagai masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sering berjalannya waktu, wawasan kebangsaan semakin memudar sehingga sering muncul konflik antara bangsa yang memicu perpecahan dalam berkehidupan berkebangsaan Indonesia. Terdapat aspek yaitu aspek moral dan aspek intelektual. Wawasan kebangsaan dapat ditimbulkan setiap warga negara agar sama-sama memiliki rasa kebangsaan. Contohnya, pertama, memberikan pengetahuan mendalam tentang wawasan kebangsaan yaitu rasa rasionalisme Indonesia sebagai negara yang dilihat oleh kesamaan fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, atau non fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Hal ini berkaitan dengan usaha warga negara untuk bersatu. Baik, itu adalah penjelasan dari kelompok kami. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah wawasan Nusantara sendiri merupakan landasan penting untuk ketahanan nasional. Aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara sendiri meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara meliputi aspek sosial kemasyarakatan tersendiri dari biologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan, keamanan, atau bisa disingkat dengan Ipolek Sos Budahakam. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen. Apa sih?
ulangin.